Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, di balik kesibukannya sebagai presenter beberapa acara televisi, nyatanya Miss Indonesia 2018 ini memiliki hobi yang bisa menginspirasi loh. Kira-kira hobi apa ya yang tengah digeluti Alia Nur Syabrina ini? Yuk langsung aja kita lihat. Hai viewers, selamat datang di rumah aku. Nih aku mau sharing sekarang tentang koleksi tanaman aku, terutama koleksi kaktus aku yang ada di rak-rak ini. Jadi viewers, untuk mengisi waktu luang aku suka banget mengkoleksi kaktus karena mereka tuh bentuknya lucu-lucu banget. Nah di sini tuh ada beberapa koleksinya nih. Ada yang kaktusnya ada duri, ada yang tanpa duri, ada yang bentuknya sukulen gitu. Terus selain itu, aku juga suka koleksi miniatur-miniatur atau mainan yang bisa aku taruh di potnya supaya mereka kelihatan lebih hidup. Nih contohnya nih. Lucu banget kan, ada angsanya di sini. Nah ini tuh mainan yang aku beli terpisah, aku cuma beli online doang, terus aku taruh aja di potnya, jadi kelihatan lebih lucu. Alasan aku suka banget kaktus, kenapa? Karena selain mereka kayak punya karakter tersendiri, mereka tuh cara ngurusnya juga gampang banget. Cuma tinggal dikasih air seminggu sekali, dan mereka dapat matahari yang cukup. Nah, untuk beberapa kaktus itu ada yang aku harus taruhnya agak di tempat yang teduh nih, yang berbayang, karena mereka tidak bisa kena matahari langsung. Gak kayak yang ini, contohnya ini kan harus panas banget. Nah kalau yang di belakang sini, itu tuh nggak bisa sinar langsung karena warnanya dia tuh ungu. Nih ya, contohnya ya, aku ambil. Nih, yang ini, kalau dia kena matahari langsung berhari-hari, dia warna ungunya tuh hilang, dia akan lebih ke hijau dan warna-warna pucat gitu. Kalau misalkan dia ada di bayangan, dia ungunya tuh akan jadi lebih pekat seperti ini. Nah, aku pun memperhatikan perubahan warnanya karena setelah memiliki ini selama berbulan-bulan, sempat nih aku pindah-pindahin ke tempat yang bener-bener full matahari. Terus ya itu, jadi berubah warnanya. Karena ketika aku pertama beli memang ungu kan, dan ketika aku pindahin lagi nih ke tempat yang ada bayangan, baru dia kembali seperti semula. Ternyata dia kayak gitu. Oke viewers, kalian tahu nggak kalau kaktus ternyata juga bisa punya daun? Nih contohnya, ini tipe keluarga kaktus atau sukulen yang ada daunnya atau bunganya. Nah, memang nggak semua kaktus seperti itu, cuma beberapa tipe aja. Contohnya nih ya, yang ini tuh unik banget. Kalau nggak salah namanya Dorstenia nih nama latinnya. Si Dorstenia ini ketika daunnya mau tumbuh, itu tuh warnanya kehitam-hitaman seperti ini, dan ketika dia daunnya sudah menua dan mau layu, warnanya akan menjadi merah dan itu cantik banget. Terus kalau di zoom tuh kelihatan kayak pohon dari dunia alien gitu, keren banget bentuknya. Selain itu, ada kaktus yang ini juga, dia itu daunnya lucu kayak sayuran gitu tapi nggak bisa dimakan ya. Terus pokoknya gemes aja, dia bentuknya seperti ini, nggak ada durinya. Dan kadang daunnya ya kayak daun-daun biasa, kalau daunnya tua pasti dia akan layu. Kalau daun muda dia akan mulai dari yang kecil dari ujungnya terus makin besar gitu. Nah karena karakter mereka tuh berbeda-beda, makanya aku suka beli yang jenisnya tuh beda-beda. Nggak mau beli yang sama atau yang mirip-mirip. Nah kenapa bisa ada yang tetap sama kelihatannya di sini? Karena mereka tuh beranak. Nih contohnya nih, yang di sebelah sini, 3 pot ini nih, itu tadinya di satu pot yang sama dan potnya tuh lumayan besar. Ketika aku beli, itu tuh tingginya baru segini doang. Lama-lama dia membesar
sampai pot yang semula itu tuh nggak cukup. Akhirnya aku bagi ke 3 pot yang berbeda. Makanya mereka kelihatan mirip ya, karena memang sebenarnya mereka satu tanaman yang sama. Makin besar jadinya ya udah dibagi. Nah ini juga yang bikin aku ngerasa bersyukur gitu, ngelihat pertumbuhan mereka. Terus habis itu juga ngelihat mereka tuh jadi memiliki karakter masing-masing sendiri. Itu gemes banget. Tadinya tuh yang pink-pink ini tuh nggak muncul, tapi ketika dia makin besar lama-lama makin keluar. Terus jadi apa ya, kayak orang joget gitu, lucu. Nah selain kaktus-kaktus di sini, viewers juga pasti bisa lihat ada beberapa yang daun biasa. Kenapa aku taruh di sini? Karena aku taruh di pot atau wadah yang berisi air. Kenapa harus di air? Karena mereka itu tuh adalah daun-daun yang baru dipotong dari daun induknya atau daun asalnya. Aku taruh di air, kenapa? Karena akarnya itu harus tumbuh dulu. Dia harus terangsang dan juga akarnya harus kuat dan banyak agar bisa ditanam lagi di tanah. Makanya harus di sini dulu nih ya, aku ambil contohnya, ini tuh sirih gading. Nah, akarnya itu tuh sebenarnya ada banyak nih di ruas-ruasnya. Tapi masih kecil nih, ini kan masih kecil kayak penghapus pensil. Tapi ketika dia udah cukup lama di dalam air, nanti akan membesar dan makin banyak. Dan ketika itulah dia akan cukup kuat untuk ditanam di tanah. Mau lihat nggak kayak gimana ketika udah ditanam? Yuk kita lihat di sisi sebelah sana. Nah, ini dia viewers, taman yang lebih besar lagi yang selain kaktus ya, tanaman-tanaman seperti pepohonan, daun dan bunga itu koleksinya semua dikumpulkan di sini. Aku mau mulai dari pohon favorit aku. Ini dia, pohon kelor. Jadi pohonnya ini tuh masih kecil. Aku baru tanam tahun lalu sebenarnya dari dia biji, dari dia kecil banget dari biji. Nih, di sini nih awalnya. Ini aku tanam itu dari biji, dari dia kecil banget sampai akhirnya sebesar ini. Penuh perjuangan banget guys. Tadinya tuh ketika di akhirnya udah segini, dia sempat mandek, nggak tumbuh-tumbuh lagi, dan sempat digangguin sama kucing, sempat patah-patah. Aku taruh di pot dulu kan. Makin besar, akhirnya ya udah aku siap untuk pindahin ke sini. Tapi tetap harus dikasih sama tiang ini. Karena kalau tidak dia akan jatuh lagi nih, soalnya dahannya masih kecil. Kemudian dia tuh gampang-gampang susah cara ngurusnya. Karena sebenarnya dia tuh cuma butuh air seminggu sekali lah kira-kira. Nah kalau lagi musim hujan seperti sekarang, ya jadi kebanyakan air, terus daun tuanya jadi akan cepet layu, lebih cepat layu dari biasanya. Ini contohnya kita bisa lihat, di sini daun-daunnya tuh udah lebih mengkuning ya. Nah seperti ini. Jadi dia itu tuh ngasih kode ke kita nih, ke manusia, kalau hey aku tuh kebanyakan air jadi begini deh, rusak. Tapi nggak rusak banget sebenarnya, ini masih bisa diolah. Karena daun kelor ini juga sebenarnya manfaatnya ada banyak banget kalau kita konsumsi. Ada banyak vitaminnya, mineralnya, kemudian kandungan omeganya juga lebih banyak dari salmon loh katanya. Sehingga kalau sering konsumsi ini tuh bisa bagus untuk mata. Contohnya orang-orang yang punya penyakit mata itu juga bisa membantu untuk penyembuhannya lebih cepat lagi. Nah, kemudian ini nih, kita bisa lihat ada daun-daun mudanya. Dia muncul dari paling atas, setelah makin besar makin besar. Nah, jangan sedih kalau ada daun yang agak sakit kayak gini. Ini bisa kita potek. Nanti dia akan tumbuh lagi dan justru energinya dia itu akan lebih tersimpan dan juga dialokasikan untuk menumbuhkan daun-daun yang masih sehat. Jadi mereka nggak pakai buang-buang energi buat menyembuhkan yang ini. Ini kita pegang dulu sambil kita kenalan dengan teman-temannya si kelor. Ada beberapa tanaman apa aja sih di sini yang keren-keren. Nah ini adalah tanaman hias nih, namanya honje. Kata mama sih namanya honje ya, tapi aku yakin kayaknya namanya yang lain deh. Karena sempat aku googling katanya ini jahe merah, tapi aku juga nggak yakin. Tapi mama tetap bilangnya honje. Nah dia itu tuh unik banget karena warna merahnya itu kayak warna lipstick, gemes banget. Dan dia ini lumayan cepat untuk berkembang biaknya. Baru ditanam 1 atau 2, beberapa lama kemudian pasti langsung menjamur gini banyak. Makanya dia tuh kalau misalkan mau ditanam di rumah harus sering-sering di maintenance, harus sering-sering dicabutin kalau misalkan udah terlalu kebanyakan, dan juga dilihat kalau ada yang sakit. Kayak contohnya nih daunnya ini udah mulai kenapa-napa, langsung buru-buru dicabut karena takutnya tergampang menular ke daun-daun yang lainnya gitu. Nah
Nah ini kan udah bisa dilihat nih, yang di sini aku habis potong nih tadi pagi soalnya itu udah kering banget. Aku potong kayak gini biar dia bisa cepet tumbuh lagi dan nanti muncul merah-merah ini lagi deh si bunganya. Oke viewers, sekarang kita pindah ke sini ya. Ini tanaman merambat yang banyak banget. Nah, kalau masih inget tadi ketika aku jelasin kenapa akarnya harus dikuatkan di wadah-wadah air, itu tuh di belakangnya ada juga tanaman yang seperti ini. Nah, itu tuh potongan dari ini semua. Karena merambat, ini tuh harus sering banget di maintenance atau dipotong ya atasnya. Karena kalau enggak, ntar dia makin tinggi, makin susah dipotong, terus dia ntar nyamper ke rumah tembok tetangga gimana? Ntar dimarahin sama tetangga. Sebenarnya itu suka dukanya memiliki tanaman merambat. Tapi kalau misalkan terlepas dari negatifnya, aku tetap seneng ngeliatnya karena jadi kelihatan asri banget nih rumahnya, satu tembok isinya wah tanaman semua gitu. Kemudian ini juga nggak terlalu susah kok untuk mengurusnya, cukup diberikan pencahayaan yang banyak dan juga disiram yang sering, hampir setiap hari harus disiram. Kenapa aku tahu ini tuh butuh cahaya matahari yang benar-benar banyak, karena di teras belakang rumah itu tuh sebenarnya temboknya ditanami juga daun-daun ini, tapi tumbuhnya tuh nggak semekar dan sebanyak di sini karena lebih redup cahayanya seperti itu. Oke viewers, udah selesai bahas tentang yang merambat. Langsung kita lihat agak ke atas nih, ada banyak pot-pot lain yang mamaku pasang digantung seperti ini biar memanfaatkan space yang ada. Memang tanahnya kan cuma segini, tapi jangan sedih kalau masih mau nambah tanaman, bisa kok ditambah tapi dengan cara digantung, nggak harus nambah lahan lagi. Kemudian kalau kita naik lagi, kita lihat nih ada pohon-pohon yang tinggi banget. Nah, dua pohon ini adalah namanya pohon tabebuya. Tabebuyanya adalah bunga yang kuning. Mereka itu tipenya macam-macam, ada yang bunga warna pink, kalau nggak salah ada juga yang putih. Nah, kalau di sini itu bunganya warna kuning. Nah, udah selesai aku jelasin beberapa tanaman favorit aku di area sini. Langsung yuk kita bahas ini nih, daunnya mau diapain dari tadi aku pegang-pegang. Yuk kita ke tempat bikin kompos. Oke viewers, ini dia tabung buat aku bikin kompos. Dari Recompos ini, aku dikasih. Nah, kita lihat ya, ini tinggal dibuka aja. Nah, jadi kalau ada sampah-sampah dahan-dahan atau daun kering atau daun seperti ini, langsung aku plek masukin aja, jangan langsung dibuang. Kenapa? Karena meskipun mereka terbilang sampah atau udah nggak hidup lagi, tetap aja mereka itu sumber daya. Ketika dikumpulkan dan dikasih air sama dikasih beberapa bahan lainnya, mereka bisa menjadi pupuk kompos dan bisa menyuburkan tanaman-tanaman yang lain. Kembali lagi ke alamnya. Oke viewers, sudah selesai ya bahas tanaman yang di depan rumah. Masih ada loh tanaman lain yang ada di belakang rumah, terutama tanaman yang bisa dikonsumsi. Jadi ada lebih banyak lagi nih selain kelor yang tadi aku tanam. Yuk kita langsung lihat aja, ikutin aku ya. Oke viewers, kita udah sampai di taman belakang rumah. Nah, di teras ini ada macam-macam tanaman yang kebutuhannya adalah cahaya yang redup, nggak bisa cahaya matahari yang langsung atau terlalu terang, karena kalau terlalu terang nanti dia gosong atau cepat kering dan lalu mati. Contohnya ada seperti keladi atau kaladium, ini ada macam-macam keladi. Kemudian ada juga monstera, ini monstera masih kecil, nih ada yang udah ngebelah. Ini juga monstera yang lain yaitu janda bolong. Nah, kemudian ada juga ini salah satu favorit aku dan mama aku, namanya Calathea Black Lipstick. Dia nih rentan banget sama cahaya, jadi harus yang redup. Makanya ini disayang banget nih di sini. Kemudian ada juga nih salah satu favorit aku, yaitu begonia, tapi teksturnya dia itu beludru. Jadi bisa dilihat ya dan bisa dipegang. Dan itu kayak karpet gitu, lucu banget. Dan dia paling nggak bisa kalau terang banget. Nah, langsung aja kita pindah ke tanaman yang bisa dikonsumsi. Kita geser ke sini ya. Ini dia. Ini namanya vertical gardening atau tanaman yang ditaruh potnya secara vertikal. Ini memudahkan banget nih untuk lokasi atau lahan yang agak sempit tapi masih pengen nanamnya banyak.
Jadi tinggal ditaruh airnya nih, kalau mau nyiram dari atas aja, terus ntar airnya bisa langsung turun ke bawah semua. Aku jelasin ya, nih tanamannya ada apa aja. Pertama nih ada daun bawang, nih 1 sama 2 itu tuh ada daun bawang. Tengah-tengah sini ada bawang bombay, kemudian ini ada rosemary. Nah, untuk masak-masak, kita akan potong daun bawang yang di sini dan juga rosemary yang di sini. Yuk lihat dipotongnya gimana. Nah, oke viewers, udah selesai nih aku potongin. Jadi enaknya punya vertical garden kayak gini untuk sayuran adalah kita bisa gunakan secukupnya kita aja. Nih, aku potong segini tapi nanti besok-besok juga pasti bisa numbuh lebih tinggi lagi. Dan pokoknya seru aja deh, dan rasanya tuh pasti kayak jauh lebih enak kalau tahu bahannya itu kita yang tumbuhin sendiri di rumah. Yuk kita langsung olah. Oke viewers, sekarang udah aku siapin nih buat kita masak-masak. Emang nggak di dapur supaya lebih luas dan biar viewers bisa bener-bener lihat bahannya ada apa aja. Nah, ini ada daun bawang dan juga rosemary yang tadi aku potong ya. Terus aku menggunakan 2 telur. Kenapa? Karena aku lagi lapar banget. Terlalu jujur emang. Nah, terus abis itu ada keju, ada 2 macam keju. Yang pertama itu keju cheddar atau keju parut apa aja yang biasa. Dan kemudian keju parmesan. Terus aku siapin juga salad sebagai side dish. Nah, kemudian ada juga minyak olive oil, tapi si olive oil ini tuh beda. Dia udah ada aroma bawang putihnya karena dia udah dicampur sama bawang putih. Jadi ini garlic olive oil. Oke, viewers, sekarang kita mulai masak ya. Nama menunya adalah brunch ala Alia. Ya, nggak tahu namanya apaan. Jadi ini awalnya aku taruh dulu rotinya di sini supaya rotinya itu di toast atau dipanggang. Langsung aja, ini settingnya berapa? Oh ya, di sini aku suka yang agak-agak gosong gitu guys. Nah, sekarang aku nyalain dulu kompornya. Kita panasin wajannya. Kemudian panasin dulu si olive garlic oilnya ini. Taruh dikit-dikit dulu ya. Sambil dipanasin, aku mau kocok telurnya. Udah jadi deh, lucu kan? Pakai bahan-bahan yang simple yang ada di rumah aja, bisa jadi makanan yang benar-benar menggugah selera. Apalagi tambah enak pas tahu bahan-bahannya tuh tumbuh sendiri di rumah